Mari dimulai. Ada yang beri tantangan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama. An Abdullah ibni Buhainat al-Asdiyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salatin dhuhri wa alaihi julusun. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin fahuwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahuman nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julusi. Arwah Muslim. Dari Abdullah bin Buhainah al-Asdi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri dalam salat zuhur, padahal mestinya duduk at-tahiyat awal. Maka setelah selesai sholat, beliau masih dalam keadaan duduk. Sebelum salam, beliau bersujud 2 kali dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, dan para makmum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk at-tahiyat yang terlupa itu. Yang ditanyakan adalah pada kalimat maka setelah selesai sholat beliau masih dalam keadaan duduk. Sebelum salam beliau bersujud 2 kali. Mohon dijelaskan maksud dari kalimat tersebut. Apakah beliau pada saat itu masih dalam kondisi mengerjakan sholat atau sudah selesai sholat tetapi masih dalam keadaan kondisi duduk at-tahiyat akhir? Mohon penjelasan. Coba kamu baca lagi artinya. Masa gitu enggak paham? Dibaca lagi artinya. Dari Abdullah bin Buhainah al-Asdi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri dalam salat zuhur, padahal mestinya duduk at-tahiyat awal. Maka setelah selesai sholat beliau masih dalam keadaan duduk. Sebelum salam beliau bersujud 2 kali dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, dan para makmum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk at-tahiyat yang terlupa itu. Jadi Nabi sholat duhur, mestinya sholat duhur itu setiap dapat 2 rakaat duduk at-tahiyat awal. Beliau ini enggak duduk, berdiri. Karena apa? Lupa. Berarti Nabi sholat ya pernah lupa ya. Jadi lupa. Kalau Nabi lupa akhirnya jadi hukum. Terus bagaimana? Nah, Nabi akhirnya sholat tadi tidak memakai tahiyat awal, tapi sebelum salam, ya tadi kan diterangkan di situ, dan beliau bertakbir. Ya, ketika sebelum salam beliau bersujud 2 kali. Jadi setelah selesai akhir sholat mestinya tinggal salam, ya setelah membaca tahiyat, membaca doa, ya tinggal salam. Tapi karena tadi tidak duduk at-tahiyat awal, maka beliau sujud 2 kali, yang disebut sujud apa? Sujud sahwi, 2 kali baru salam. Jadi duduk ini apa itu sudah selesai at-tahiyat, selesai baca doa, ya. Kemudian tinggal salam, sujud dulu. 2 kali sujud baru salam. Sujudnya tadi apa? Sebagai pengganti duduk at-tahiyat yang terlupa tadi. Jadi ini dikerjakan setelah selesai membaca at-tahiyat dan doa, ya. Kemudian sebelum salam sujud 2 kali baru salam. Itu namanya sujud sahwi. Apalagi? Masih di halaman 1, masuk halaman yang kedua. Qala Abu Hurairah shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal asri fasallama fi raq'ataini faqamatul yadaini faqala aku siratis salatu ya Rasulullah amnasita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun. Faqala qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah.
fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi faqala asadaqatul yadain faqalu na'am ya Rasulullah fa atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas sholati summa sajada sajdataini wa huwa jalisun ba'da taslimi. Rawahu Muslim. Telah berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar menjadi imam bagi kami. Lalu beliau salam setelah 2 rakaat. Maka berdirilah seorang sahabat yang panggilannya Dzulyadain dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat ini dikosor atau engkau lupa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semua itu tidak terjadi." Dia berkata, "Ya Rasulullah, salah satu dari 2 itu telah terjadi." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat sambil bertanya, "Benarkah Dzulyadain?" Jawab para sahabat, "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sholat yang kurang itu ketika beliau masih dalam keadaan duduk, lalu sujud 2 kali sesudah salam. Pertanyaan, apakah saat menyempurnakan sholat yang kurang itu diawali lagi dengan takbiratul ihram atau langsung berdiri sedekap, Ustaz? Langsung berdiri. Ya. Langsung berdiri sedekap. Jadi Rasulullah ini sholat asar baru 2 rakaat sudah salam. Kemudian ada salah seorang sahabat yang panggilannya Dzulyadain bertanya sesudah Nabi selesai sholat. Sebab kalau Nabi belum selesai oleh sahabat dibiarkan. Biasanya sholat itu 4 rakaat asar, ini 2 rakaat sudah salam. Kalau yang keliru Nabi itu tidak tanya nih. Sebab itu nanti mungkin jadi ketetapan hukum. Maka setelah selesai baru tanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat hari ini engkau qasar atau karena engkau lupa?" Nabi mengatakan kedua-duanya tidak terjadi. Maksudnya diqasar ya tidak, lupa ya tidak. Rasulullah itu merasa sholatnya sudah 4 rakaat. Ya. Tapi Dzulyadain tadi mengatakan sungguh telah terjadi di antara keduanya. Nah, kemudian Nabi tanya kepada makmum yang lain, "Apa betul kata orang ini?" Sahabat-sahabat yang makmum yang lain, "Betul ya Rasulullah." Nah, sudah langsung Rasulullah menambah 2 rakaat lagi kekurangan sholat asar tadi, baru ya setelah menambahnya dia sujud 2 kali. Ya, sebagai ganti kesalahan tadi. Sesudah salam sujud 2 kali. Jadi sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum salam, boleh dikerjakan sesudah salam. Tapi kalau sudah salam nanti sujud sahwi salam lagi. Ya, sujud 2 kali kemudian salam lagi. Apalagi halaman 3. Qala Abdullah shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Falaman fatala tawasswasal qaumu bainahum. Faqala ma sya'nukum? Qalu ya Rasulullah hal zida bis shalah? Qala la. Qalu fa innaka qad shallaita khamsan. Fanfatala summa sajada sajdataini summa sallama. Rawahu Muslim. Telah berkata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Setelah selesai sholat, para sahabat berbisik-bisik di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, apakah sholat ini ditambah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Para sahabat berkata,
sesungguhnya engkau telah sholat 5 rakaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling, lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Pertanyaan, saat berpaling untuk sujud, apakah Rasulullah memakai takbir atau langsung sujud? Sujud sahwi itu 2 kali, membaca takbir setiap apa? Setiap sujud. Di setiap sujud membaca takbir, tetapi tidak ada bacaan tertentu. Ya, jadi peristiwa ini lah, Nabi pernah sholat lupa, mestinya duduk at-tahiyat awal, tidak duduk. 2 tadi Nabi lupa, mestinya sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam. Hadis ini Nabi juga lupa lagi, mestinya sholat 4 rakaat, tapi Nabi sholat 5 rakaat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sholat kali ini rakaatnya ditambah? Tidak. Nah, sungguh engkau telah sholat 5 rakaat. Nah, itulah. Setelah itu Nabi langsung paling banyak kembali ke tempat sholat tadi, terus sujud 2 kali baru salam. Nah kalau tadi ya karena lupa kurang 2 rakaat ditambah kurang, ya. Nah ini lebih sekarang ngurangi piye? Kudune 4, sholatnya 5, akan mengurangi rakaatnya bagaimana? Maka tidak mengurangi rakaat, langsung Nabi sujud sahwi, juga tidak mengulangi. Wah, sholat isya 4 rakaat atau 5, balik nih karena 5 berarti tidak sah. Tidak begitu, langsung sujud sahwi. Kalau kurang mudah ditambah kekurangannya, lah ini lebih, maka cukup sujud sahwi saja. Kalau kurang tadi rakaatnya ditambah, sebelum salam sujud sahwi, ya. Nah ini lebih, maka ya tidak dikurangi, orang iso mengurangi, langsung Nabi sujud sahwi saja 2 kali, setelah itu baru salam lagi. Jadi sesudah sujud sahwi itu salam lagi. Apalagi tentang sujud tilawah, apakah sujud tilawah di dalam sholat setelah imam selesai membaca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib di surat Al-Alaq ayat 19, lalu membaca takbir, lalu sujud atau langsung sujud setelah selesai membaca ayat tersebut tanpa takbir, dan setelah sujud saat berdiri lagi apakah memakai takbir atau langsung berdiri lalu bersedekap? Ini yang benar bagaimana? Yang benar ya pakai takbir. Kalau tidak pakai takbir, makmumnya bingung. Ya, mungkin kalau gerakannya tadi mau sujudnya tahu. Nah, kalau mau bangkitnya, imamnya mau bangkit tidak takbir langsung ngadeg gitu aja, makmumnya dia sujud terus, baik masih ngadeg. Nah, maka pakai takbir. Jadi sujud tilawah itu ketika imamnya membaca ayat sajadah, sujud. Itu pun kalau imamnya sujud. Kalau imamnya tidak sujud, makmumnya ya tidak sujud. Artinya kalau yang membaca ayat sajadah itu sujud, maka makmumnya sujud. Atau kalau sedang kita membaca Quran bukan dalam sholat ya, Quran kemudian yang membaca tadi sujud, yang mendengarkan disunatkan juga sujud. Maka tadi coba dibaca itu tentang Nabi tadi. Nabi tidak sujud. Halaman berapa tadi? Halaman 7 kan? Ya, halaman 7 ya dibaca. Qala Zaid bin Aslama inna ghulaman qara'a indan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdata fantadharal ghulamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yasjud qala ya Rasulullah laisa fi hadhihi sajdati sujudun. Qala sallallahu alaihi wasallam bala walakinnaka kunta imamana fiha walau sajadta la sajadana. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Telah berkata Zaid bin Aslam, sesungguhnya ada seorang pemuda membaca ayat sujud di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lalu ia menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sujud. Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di ayat sujud ini tidak ada sujud?" Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ada. Tetapi engkau menjadi imam kami tentang itu. Jika engkau sujud, niscaya kami pun sujud." Paham kan? Ya, jadi ada seorang membaca Quran, kemudian membaca ayat sajadah. Yang membaca Quran tadi melihat Nabi, loh kok Nabi kok tidak sujud? Maka tanya, "Ya Rasulullah, apa pada ayat sajadah ini tidak ada sujud?" Nabi menjawab, "Ada. Tapi dalam hal ini kamu menjadi imam saya karena yang membaca Quran kamu. Kalau kamu yang membaca Quran tadi membaca ayat ini kamu sujud, saya pun akan sujud. Ya, karena kamu yang membaca tidak sujud, saya ya tidak sujud gitu lah. Di dalam sholat juga begitu. Kalau imamnya sholat membaca sajadah itu kemudian imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Kalau imamnya tidak sujud, makmumnya ya tidak ikut sujud. Ya. Maka sujud tadi ya, dari berdiri langsung membaca ayat sajadah, imamnya sujud tanpa melalui rukuk, langsung sujud. Ya. Makmumnya juga sujud. Nah, nanti setelah selesai sujud langsung berdiri. Berdiri juga baca takbir berdirinya. Kemudian melanjutkan bacaan ayat yang tadi belum selesai, ya, diteruskan. Baru nanti rukuk, sujud untuk melanjutkan sebenarnya. Di salat sajadah itu ketika imamnya membaca surat ada ayat sajadahnya. Kemudian kalau imamnya tadi sujud, ya sujud tilawah, makmumnya juga sujud. Kalau imamnya tidak sujud, makmumnya juga tidak sujud. Baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Apalagi halaman 7, hadis yang paling atas. Qala Umaru, "Ya ayuhan nas, inna namurru bis sujudi, faman sajada faqad asoba, wa man lam yasjud fala isma alaih." Rawahul Bukhari. Telah berkata Umar, "Hai manusia, kita melewati ayat sujud. Barang siapa bersujud, ia mendapat pahala, dan barang siapa tidak bersujud, ia tidak berdosa." Pertanyaan, apakah ucapan Umar seperti ini termasuk hadis walaupun bukan sabda Nabi? Kata Umar ya bukan hadis. Yang kamu tanyakan kata Umar, gitu kan? Ya. Karena kata Umar itu bukan hadis. Ya, kata sahabat itu, Umar kan sahabat Nabi. Apa yang kamu tanyakan? Jadi kata Umar sahabat Nabi, jadi bukan hadis Nabi. Apa? Masa cuma begitu aja? Mesti ada tanda tanya di dalam hatimu. Ini hadis apa bukan? Loh, kalau kata Umar bukan hadis, terus mau apa lagi yang ditanyakan? Itu bukan hadis, tidak perlu diamalkan apa begitu? Dan tidak kamu amalkan ya tidak apa-apa kok. Artinya membaca ayat sajadah tidak sujud ya tidak dosa. Tapi kalau kamu sujud mendapat pahala, kan itu kan? Mendapat pahala. Berarti amalan itu termasuk amalan apa? Apalah? Sunnah. Sunnah dalam arti berhukum sunnah. Hukum sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau hukum wajib lain, ya, wajib kalau ditinggalkan berdosa, dikerjakan dapat pahala. Hukum Islam kan ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Itu hukum Islam. Nah yang disebutkan Umar ini termasuk sunnah. Maka kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau sholat 5 waktu, hukumnya apa?
wajib. Kalau tidak sholat berdosa. Kalau kamu sholat dapat pahala. Sholat yang wajib itu ya hanya 5 waktu itu, lainnya tidak. Lainnya sholat 5 waktu itu semuanya sunnah, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah itu termasuk hukumnya termasuk apa? Wajib, tapi wajib kifayah. Artinya bukan kewajiban setiap muslim. Ya, kewajiban bagi orang muslim. Kalau sudah ada salah satu yang mengerjakannya, yang lain walaupun tidak mengerjakan tidak berdosa. Tapi yang dapat pahala siapa? Ya, yang mengerjakan saja yang dapat pahala. Tetapi kalau tidak ada yang melakukannya, ada orang Islam meninggal, tidak ada yang menyolatkan, semua orang Islam yang menyaksikan itu semuanya turut berdosa. Tapi kalau sudah ada satu orang yang melakukan, yang lain walaupun tidak melakukan dan menyaksikan, tidak dosa. Itu namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Apalagi? Apakah dalam melaksanakan sujud tilawah harus dilaksanakan di tempat membaca ayat sajdah itu? Karena tiap kali menjumpai ayat-ayat sajdah, saya melaksanakan sujud tilawah di tempat sholat, padahal saya membacanya di ruang tamu. Kalau kamu membaca apa itu Al-Quran di tempat itu tadi, mau sujud rasanya yang masjid, ya sujudnya di mana? Sujudnya di situ, di tempat kamu membaca tadi, membaca ayat sajadah tadi, ya kamu yang baca berhenti dulu, diselani sujud dulu. Dan sujud tilawah tidak harus apa? Tidak harus wudu. Nah, apalagi? Halaman 7 pada arti kalimat, saya pernah sujud pada ayat itu di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud Abul Qasim di sini Nabi Muhammad? Ya, betul. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu. Orang boleh menamakan anaknya Muhammad boleh, ya dah? Ahmad boleh, tetapi tidak boleh menamakan anaknya dengan Abdul Qasim. Abdul Qasim nggak boleh, itu khususiyah untuk Nabi. Jadi menamakan anaknya, walaupun kamu mungkin namamu Qasim, ya, anaknya diterbitkan Abdul Qasim nggak boleh. Abdul Qasim itu khusus sebutan Nabi. Nah, apalagi? Saya sering mengalami pada saat sholat sunnah mengerjakan hanya 1 rakaat. Perhitungan saya sudah merasa genap 2 rakaat. Di waktu teman saya menanyakan kenapa mengerjakan hanya 1 rakaat, saya jadi ragu. Maka saya tanya pada teman yang lain, apa benar saya mengerjakan hanya 1 rakaat? Teman saya menjawab, iya benar, kamu hanya mengerjakan 1 rakaat. Yang jadi pertanyaan saya, apa boleh sholat sunnah ditambah untuk mengganti 1 rakaat yang lupa? Dan apa saya harus melakukan sujud sahwi, Ustaz? Kamu sholatnya 1 rakaat, ya? Maunya sholat apa tadi? Sholat sunnah 2 rakaat. Oh, kalau niatnya sholat sunnah 2 rakaat, kok baru 1? Ya ditambah, nah, tambah 1, terus sujud sahwi. Wong maunya melakukan 2 kok, baru 1 sudah salam. Lupa berarti kamu. Kalau memang niatnya sholat sunnah hanya 1, ya sudah pas, tidak usah ditambah. Sholat sunnah 1 rakaat, sholat apa tuh? Witir. Sholat sunnah 1 rakaat itu boleh witir. Kalau sudah sholat witir, niatnya memang witir 1 rakaat, salam ya sudah, rasa ditambah, niatnya 1 kok. Tapi kalau niatmu sholat witir 3 rakaat, baru 1 kok salam, ya sadar loh, saya kok mau niat 3 kok baru 1 salam, ditambah 2. Tambah 2, nanti sebelum salam sujud sahwi. Gitu. Apalagi?
Dalam sholat Idul Adha kemarin di daerah kami, imam pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran. Lupa baca 7 kali takbir. Sebelum salam imam sujud sahwi. Apakah ini sudah benar Ustadz? Kemudian bagaimana cara makmum mengingatkan imam yang lupa baca takbir yang jumlahnya 7 atau yang 5 tersebut Ustaz? Ya subhanallah itu kan lupa gitu. Ya baru Allahu Akbar terus Alhamdulillahirabbil alamin subhanallah lah gitu. Ya, berarti keliru, mestinya 7 kok baru 1. Ya. Saya dulu pernah juga imami sholat kalau nggak salah Idul Adha itu ya. Di mana baru 1 langsung saya membaca Fatihah ya makmumnya subhanallah langsung saya sadar mosok ngadeg kok di subhanallah. Nah, oh berarti takbir saya kurang genep ini ya. Nah gitu. Pokoknya kalau imam salah makmum berkewajiban mengingatkan. Itu kita. Kalau zaman Nabi kalau imamnya mengerjakan tidak seperti biasanya makmum diam saja. Nanti kalau sudah selesai baru tanya. Sebab apa yang dilakukan Nabi itu mungkin ya ada perubahan. Maka ketika tadi Nabi sholat duhur mestinya 4 rakaat kok baru 2 rakaat salam. Ya makmumnya manut saja. Setelah selesai baru tanya, ya Rasulullah apa sholat kali ini dikosor atau Nabi lupa? Nabi menjawab tidak. Semuanya itu tidak terjadi. Oh, lupa kok ya. Terus yang tanya tadi sungguh terjadi di antara keduanya. Antara lupa atau ya, dikosor itu salah satu terjadi. Ternyata lupa. Nah, karena makmumnya tidak 1 orang, untuk menguatkan pertanyaan orang ini sahabat tadi apa betul? Tanya pada makmum yang lain. Apa betul kata orang ini tadi? Yang lain mengatakan, betul ya Rasulullah. Nah langsung Rasulullah menambah. Berarti sholat itu tadi bukan karena dikosor, tapi Nabi sholat 2 rakaat tadi karena lupa. Nah karena lupa akhirnya terjadi hukum kan? Bagaimana? Kalau kita mengerjakan sholat terus lupa. Nah, akhirnya jadi hukum. Jalan keluarnya kalau lupa tadi, nah seperti tadi. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Ya. Tambah rakaatnya dulu sujud sahwi. Karena kurang 2 rakaat lah kok sudah salam. Ini kurang. Maka tidak langsung sujud sahwi tapi harus ditambah dulu kekurangannya. Nah sekarang kalau lupa tapi sudah rakaatnya sudah turah malah. Nah maka Nabi pernah ngalami juga kan, ya Rasulullah, salat asar atau salat isya tadi mestinya 4 rakaat, sungguh engkau telah salat 5 rakaat. Nabi tanya lagi pada sahabat yang lain, apa betul ngomongan orang ini? Betul ya Rasulullah. Nah karena sudah turah mau apa lagi? Maka langsung Nabi sujud sahwi, tidak menambahi rakaatnya, sudah lewat ditambah malah tambah banyak lagi ya. Maka cukup sujud sahwi saja. Kalau memang ada kekurangan rakaat, rakaatnya ditambah baru sujud sahwi. Karena rakaatnya sudah kelewat, ya langsung sujud sahwi. Apalagi? Imam dalam membaca surat lupa. Sebelum salam sujud sahwi. Yang demikian itu apa dibenarkan Ustaz? Membaca apa? Surat. Membaca surat lupa. Iya. Misalnya gimana? Misalnya ya ilaladina amanu wa amilus solihati mestinya falahum ajrun ghairu mamnun. Baiklah kok akhirnya kok ilaladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Ya, lah kuwi nek imame lupa mestinya makmumnya nyaut. Ya. Imamnya falahum ajrun ghairu makmumnya langsung wa tawasau bil haqqi watawasau bisabr lah gitu. Nanti imamnya kan balik gitu. Nah salah begitu tidak usah pakai sujud sahwi karena bacaan lupa di dalam surat tidak usah pakai sujud sahwi.
yang tahu membetulkan. Ya. Apalagi, maaf tadi saya ralat ya, saya tadi ngomong Abdul Qasim, itu maksudnya Abdul Qasim, bapaknya Qasim, bukan Abdul. Kalau Abdul kan hamba, ya Abdul Qasim itu hambanya Qasim, itu tidak boleh juga. Ya, orang itu hanya boleh menghambakan diri kepada Allah. Ya, maka Abdul Qasim, bapaknya Qasim, ya gitu. Kalau bapak punya anak namanya Qasim, bapak tidak boleh disebut Abdul Qasim, nggak boleh.